Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa kembali dengan saya Ari Prasetyo di video pembelajaran matematika peminatan. Kali ini kita masih membahas tentang persamaan lingkaran. Dan di video sebelumnya kita telah membahas materi posisi titik terhadap lingkaran. Nah, untuk video kali ini adalah kita akan menyimak variasi soal dan pembahasan tentang materi posisi titik terhadap lingkaran. Langsung saja, mari kita mulai. Jadi kemarin kita telah memahami bahwa ada beberapa kemungkinan posisi titik terhadap lingkaran, yaitu bisa saja suatu titik terletak di dalam lingkaran, bisa terletak pada lingkaran, ataupun terletak di luar lingkaran. Kalau lupa, bisa dibuka lagi video sebelumnya ya. Sekarang kita lanjut ke pembahasan soalnya. Yang pertama, ada titik P dengan koordinat m, min 1 terletak pada lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat min 4x tambah 14y min 8 sama dengan 0. Tentukan nilai dari m. Nah, penyelesaiannya, kan titik m, min 1 ini terletak pada lingkaran ini ya. Maka kan kalau terletak pada kemarin itu pasti sama dengan ya. Nanti kalau kita masukkan nilai m, min 1 ke persamaannya pasti sama dengan, karena di sini kata-katanya terletak pada lingkaran. Kalau seandainya di sini dalam lingkaran, berarti di sini kurang dari. Tinggal kita masukkan, setiap ada x kita ganti m, setiap y kita ganti dengan min 1. Hasilnya menjadi m kuadrat tambah min 1 kuadrat min 4 kali m tambah 14 kali min 1 min 8 sama dengan 0. Kemudian kita hitung, ini min 1 kuadrat jadi 1, 4 kali m jadi 4m, 14 kali min 1 min 14, ini min 8 sama dengan 0. Sehingga jadi m kuadrat min 4m, 1 kurangi 14 itu min 13, dikurangi 8, berarti jadi min 21. Kalau sudah seperti ini, terbentuk persamaan kuadrat ya, tinggal kita faktorkan. Jadi seperti ini, m plus 3 dikali m min 7 sama dengan 0, sehingga diperoleh nilai m sama dengan min 3 atau nilai m sama dengan 7. Jadi ada dua nilai m yang memenuhi persamaannya. Lanjut ke soal yang kedua. Tentukan nilai k pada titik ini, k, 3, agar titik tersebut terletak di dalam lingkaran. Lingkarannya ini, x plus 1 dikuadratkan tambah y min 4 dikuadratkan sama dengan 10. Selesainya untuk soal nomor 2, agar titik ini k, 3 terletak di dalam lingkaran x plus 1 dikuadratkan ditambah y min 4 dikuadratkan sama dengan 10, maka kalau nanti kita substitusikan nilai k, 3 ke persamaan ini, tandanya adalah kurang dari ya, karena di dalam. Sehingga setiap ada x saya ganti dengan k, jadi k plus 1. Setiap ada y saya ganti dengan 3, sehingga jadi 3 min 4 dikuadratkan kurang dari 10. Kemudian k plus 1 kuadratnya ini kita jabarkan, sehingga menjadi k kuadrat plus 2k plus 1. Nah ini 3 dikurangi 4 kan negatif 1, dikuadratkan jadi plus 1 ya, kurang dari 10. Selanjutnya kita hitung lagi, k kuadrat plus 2k, 1 tambah 1 ini 2, 10-nya dari positif pindah ke kiri jadi negatif. Kemudian kita hitung lagi menjadi k kuadrat plus 2k min 8 kurang dari 0. Lah di sini terbentuklah pertidaksamaan kuadrat ya. Tentu ini sudah pernah kalian pelajari di SMP, insya Allah juga sudah ada, atau di SMA kelas 1 ya. Nah, untuk menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat ini, langkah pertama adalah mengubah sementara tanda kurang dari ini menjadi sama dengan ya, diubah sementara. Untuk apa? Agar bisa difaktorkan, karena kita mau mencari nilai k ya. Sehingga ini bisa difaktorkan menjadi k plus 4 dikali k min 2, sehingga kita peroleh k nya sama dengan min 4 atau k sama dengan 2. Karena di awal ini tandanya adalah kurang dari atau pertidaksamaan, bukan sama dengan ya, maka ini belum selesai. Kita harus menggambar dulu garis bilangan. Tentukan titik min 4 dan 2 nya, otomatis kan min 4 itu di sebelah kirinya 2 ya, seperti ini. Min 4 di sebelah kiri, 2 seperti ini. Setelah itu tentukan posisi 0. 0 itu apakah ada di kirinya min 4 atau ada di tengah-tengah sini atau di setelah 2. Tentukan 0 itu ada di antara negatif dan positif ya, berarti sekitar sini. Selanjutnya lihat pertidaksamaannya ya. Lihat angka yang tidak punya variabel, berarti kan min 8. Di sini tandanya adalah negatif. Maka di atas angka 0, daerah yang di atas angka 0 ini pasti bertanda negatif. Nah, kanan kirinya berarti selang-seling. Kalau di sini negatif berarti kirinya positif, kanannya juga positif. Biar gampang seperti itu. Selanjutnya, lihat tandanya di sini adalah kurang dari. Maka yang diarsir adalah yang daerah yang negatif, karena kurang dari.
Jadi penyelesaian nilai K yang memenuhi ini, K berada di interval min 4 sampai 2. Jadi agar titik tersebut terletak di dalam lingkaran, nilai K itu harus berada di antara min 4 sampai 2. Lanjut ke soal nomor 3, tentukan nilai A pada titik 2, A agar titik tersebut terletak di luar lingkaran x kuadrat plus y kuadrat plus 2x min 6y sama dengan 0. Selesaiannya, agar titik 2, A terletak di luar lingkaran x kuadrat plus y kuadrat plus 2x min 6y sama dengan 0, maka nanti kalau kita substitusikan nilai 2, A ke persamaan lingkarannya, maka tandanya menjadi lebih dari, ya. Sehingga setiap ada x saya ganti 2, setiap ada y saya ganti a. Sehingga jadi 2 kuadrat tambah a kuadrat tambah 2 kali 2 min 6 dikali a lebih dari 0. Kemudian kita hitung, ini jadi 4, ini jadi a kuadrat, ini juga jadi 4, ini jadi min 6a. Lalu kita urutkan a kuadrat min 6a, 4 tambah 4 itu plus 8, lebih dari 0. Nah, ini juga terbentuk pertidaksamaan kuadrat. Maka langkahnya sama seperti tadi. Kita ubah dulu sementara tanda lebih dari menjadi sama dengan, lalu kita faktorkan ini, a kuadrat min 6a plus 8 menjadi a min 4 dikali a min 2. Sehingga kita peroleh nilai a sama dengan 4 atau a sama dengan 2. Ini belum selesai karena tandanya awalnya adalah pertidaksamaan. Maka perlu kita buat garis bilangan dulu. Tentukan posisi nilai A sama dengan 2 dan nilai A sama dengan 4. Tentukan 2 di sebelah kirinya 4 ya. Kemudian cari nilai 0. Apakah 0 itu di sini atau di sini atau di sini? Tentu 0 itu di sebelah kirinya 2. Berarti 0 itu di sekitar sini. Lalu lihat pertidaksamaannya. Di sini yang tidak punya variabel adalah angka 8 dan tandanya positif. Maka daerah di atas 0 ini pasti positif. Maka selang-seling, kalau di sini positif berarti di sini negatif, di sini positif. Lalu perhatikan bahwa di sini tandanya adalah lebih dari atau lebih besar. Maka kalau lebih, yang diarsir adalah yang positif. Jadi ini ke sana adalah penyelesaian, 4 ke sana juga penyelesaian. Sehingga nilai A yang memenuhi adalah A kurang dari 2. Berarti nilai yang memenuhi adalah 2, 1, 0, min 1, min 2, dan seterusnya. Atau A yang melebihi 4 juga memenuhi 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Jadi agar titik tersebut terletak di luar lingkaran, nilai A yang memenuhi adalah A kurang dari 2 atau A lebih dari 4. Satu lagi, soal nomor 4. Suatu epicentrum itu adalah titik pusat dari suatu gempa, terletak di koordinat peta 3,7 dan gempa tersebut memiliki radius 36 km. Soal yang pertama, tulislah persamaan yang memodelkan jangkauan maksimum dari gempa tersebut. 2. Selidiki apakah seseorang yang berlokasi di titik 33,25 merasakan gempa tersebut. Ini ilustrasinya. Di sini adalah pusat gempa. Kemudian gempanya ini radiusnya 36 km. Jadi gempanya ini getarannya sejauh 36 km ke segala arah. Sehingga kan daerah yang mengalami gempa ini kan berbentuk lingkaran ya. Dia 36 km. Maka persamaan yang memodelkan jangkauan maksimum itu ya persamaan lingkaran itu. Sehingga kita bisa gunakan rumus persamaan lingkaran adalah x min a kuadrat tambah y min b kuadrat sama dengan r kuadrat. A-nya 3 pusat, B-nya 7. Sehingga jadi x min 3 kuadrat tambah y min 7 kuadrat. R-nya ini radius 36, kita tulis di sini 36 kuadrat. Sehingga menjadi x min 3 kuadrat tambah y min 7 dikuadratkan sama dengan 1296. Hasil kuadrat dari 36. Kalau mau dijabarkan menjadi persamaan lingkaran umum juga boleh ya. Kemudian yang B, kita akan menyelidiki apakah orang yang berdiri di lokasi berkoordinat 33,25 ini merasakan gempa atau tidak. Ya, seperti kita mencari posisi titik terhadap lingkaran ya, tinggal kita substitusikan nilai ini ke persamaan lingkarannya. Sehingga x-nya kita ganti 33 menjadi 33 kurangi 3 dikuadratkan. Terus 25-nya kita masukkan sini, pengganti y menjadi 25 dikurangi 7 dikuadratkan. Kita hitung, ini kan jadi 30 kuadrat, ini jadi 18 kuadrat. Hasilnya 30 kuadrat 900, 18 kuadrat adalah 324. Dihitung menjadi 1224. Lalu kita bandingkan dengan r kuadratnya. Ini kan 1296 ya. Berarti kan jelas kurang dari. Nah, kalau kurang dari kan berarti orang ini berada di dalam lingkaran.
Jadi orang yang berlokasi di titik 33,25 itu karena dia berada di dalam lingkaran gempanya, maka dia ikut merasakan gempa. Nah, itu tadi pembahasan soal-soal, variasi soal terkait materi posisi titik terhadap lingkaran. Nantikan materi-materi selanjutnya di video-video yang akan diupload berikutnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini agar video ini lebih bermanfaat. Saya Ari Prasetyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.